40-an lah Iya. kalau nggak salah. Oh, kami banyak 42. Halo. Iya, 42 juga gitu. 42 juga kita. 42 juga ya. Salam Abuna, selamat pagi. Shalom, selamat Shalom pagi Abuna, Bapak Ibu selamat semuanya yang Abuna. pagi. terkasih. Selamat pagi Bu Maria. Gimana Selamat pagi, kabarnya? Inang Maria. Selamat pagi Bapak Bu Ibu Maria, semua. selamat pagi. Gimana Bapak Ibu kabarnya, penuh sukacita? Luar biasa. Luar Luar biasa. biasa, Buna. Maka Ini suka kita belum pagi-pagi udah bisa ngobrol. puji Tuhan ya. Tuhan Iya. Yesus baik, amin. 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 Iya, Pak Mardani mohon izin besok jadi Bapak ke Besok Abuna besok. Ya jadi Abuna. Tuhan memberkati supaya Waduh. besok jadi sampai di Jakarta besok Abuna. Oke, nanti kita doakan ya. Sudah ketemu lagi sama Ibu Sekar ya Pak Udana Ya, kita juga akhirnya bisa ketemu ya. Nanti kita doakan juga. Saya mohon maaf ya Bu Sekar, kami belum sempat bisa mengunjungi. Nanti pada saat Pak Mardani sudah tiba. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Abuna, karena Pak Mardani juga udah pesan. Jangan ketemu Abuna-Abuni sebelum saya datang. Waduh. Oh. Iya. Tapi yang penting kita masih ketemu di BW setiap hari ya, setiap pagi. Amin. Dan Bapak Ibu semua juga ketemu dengan hadirat Tuhan dan penyertaan Tuhan setiap hari. Amin. 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 Amin ya. Oke, untuk itu mari Bapak Ibu sekalian terkasih, kita satu di dalam doa ya. Kita mau sama-sama berdoa supaya apa yang kita panjatkan pada pagi hari ini adalah sebuah doa yang sama seperti Raja Salomo juga berdoa. Kita belajar banyak tentang hal-hal yang baik dari makna dan juga apa yang tersirat di balik setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu sekalian kita bersatu dan bersehati di dalam doa pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan Yesus yang baik. Segala kemuliaan, segala hormat, puji syukur kami panjatkan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, yang memberikan kepada kami hikmat dan marifat-Mu, sehingga kami beroleh pengertian akan kebenaran dan juga boleh menerima penyertaan di dalam langkah kehidupan kami hari lepas hari. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur doa ini, dan kami boleh memuji, menyembah Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Yuk kita beri tepuk tangan sama-sama buat kemuliaan Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita mau naikkan syukur, kita mau naikkan pujian. Oke. Kepada Tuhan kita Yesus Kristus, pujian apa yang akan kita naikkan? Nah, sebentar ya. Ini dia pujiannya. Ini dia pujian kita. Banyak yang
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau berkatakan dengan iman dan rasa syukur kami melalui pujian ini hanya bagi Engkau ya Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, penolong hidupku. Angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu sekalian. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, ku bersyukur. Oh, haleluya Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan hanya kepada-Mu. Haleluya, kami mau menyembah-Mu. Glory Hosana bagi-Mu ya Tuhan Yesus.
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Katakan haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Haleluya Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kuasa-Mu tak terukur, kasih-Mu tak terbatas. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Allah Roh Kudus tuntun kami semua agar kami beroleh hikmat dan pengertian hari ini. Lebih dari yang pernah kami dapatkan sebelumnya. Mari yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bersyukur kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Mari mana jempolnya sama-sama katakan baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Yesus Kristus. Allah yang dahsyat dan ajaib. Yuk tos dulu dan taruh tangan di dada. Oke, puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu, sudah siap Alkitabnya? Pasti sudah ya. Kita mau sama-sama naikkan syukur oleh karena hadirat Tuhan yang penuh dengan kasih dan damai sejahtera menyapa kita pada pagi hari ini. Baik, kita mau sama-sama baca ya Bapak Ibu. Kita mau lanjut nih. Kemarin kan kita sudah sampai di tahap berdoa seperti Raja Salomo di bagian yang kedua. Nah, sekarang kita mau membaca di berdoa seperti Raja Salomo juga, tapi bagian yang ketiga. Di ayat berikutnya ya Bapak Ibu. 1 Raja-Raja pasal 8. Kali ini kita mau membaca di ayat yang berikutnya. Kemarin kan di ayat yang ke 31, 32 ya. Sekarang kita mau baca sampai 34 ya. Kemarin sudah sampai 32 ya. Sekarang kita mau baca ayat 33 dan 34. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka. Oke, sampai situ dulu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kemarin kan kita bicara mengenai sebuah pertobatan yang sejati itu akan memahami konsep keadilan yang sejati. Ya. Nah, ini masih ada kaitannya dengan yang kemarin nih Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin kan kita goalnya adalah memiliki kerelaan hati saat kita seakan-akan itu memang harus memenuhi konsekuensi atau tanggung jawab akibat dari kesalahan yang kita buat. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya, tentu ada hal-hal yang tanpa kita sadari kita lakukan baik skala kecil maupun besar, itu menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang timbul ya. Dan kita harus sadari itu. Jadi tidak sekonyong-konyong langsung minta didoakan untuk ini, langsung menyimpulkan bahwa wah ini Tuhan marah, lalu kemudian akhirnya kita malah jadi gusar dengan hubungan kita di dalam Tuhan. Enggak ya. Ketika kita umat Tuhan minta ampun sama Tuhan, justru kita harus memiliki kerelaan untuk siap menerima apapun itu. Nah, sama seperti halnya di dua ayat ini. Jadi Raja Salomo ini berdoa juga supaya Tuhan itu rela. Rela apa? Saudara, rela untuk mengampuni
orang lain, yaitu bangsanya, yaitu rakyatnya orang Israel, ketika mereka dalam pembuangan, ya, ketika mereka dalam kesalahan, ketika mereka dalam penyimpangan akan hidup mereka, ketika mereka bersalah, ya, pembuangan di sini adalah diibaratkan seakan seperti Tuhan membuang mereka lah begitu, ya. Lalu jikalau mereka menangis di tempat pembuangan, lalu mereka memohon belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan juga rela mengembalikan mereka ke tanah perjanjian itu, mengembalikan ke rencana Tuhan yang semula. Nah, ini menarik. Di berdoa seperti Raja Salomo bagian ketiga ini kita belajar bagaimana hal yang pertama, kita mendoakan, ibaratnya contoh seperti ini. Tuhan, kalau suami saya berdoa, lalu kemudian dari doanya itu dia minta ampun sama Tuhan, lalu ketika dia minta ampun sama Tuhan, dia menyadari kesalahannya, dan dia mau mengaku dosanya, kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya dan mengampuni kesalahannya dan mengembalikan setiap rencana Tuhan dalam hidupnya. Kira-kira seperti itu. Demikian juga sebaliknya. Tuhan, kalau mungkin selama ini istriku salah, lalu kemudian dia menyadari kesalahannya dan dia datang kepada Tuhan dan dia minta ampun di hadapan Tuhan. Jikalau pertobatan sejati itu terjadi atas istri saya, aku berdoa supaya istriku ini mendapatkan pengampunan daripada Engkau. Dan kembalikanlah rencanamu atas istriku, sebagaimana Engkau rencanakan semula. Ya, ini juga berlaku bagi menantu mendoakan mertua, mertua mendoakan menantu. Bahkan ketika gembala mendoakan pengerja, pengerja juga mendoakan gembalanya. Jadi maksudnya apa, Buna? Maksudnya kita tuh doa jangan egois. Jangan cuma tentang doa permohonan dosa kita terus gitu loh. Tetapi kita juga harus memiliki sebuah rasa empati, belas kasih Tuhan. Kita juga harus bisa merasakan bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita kasih ini juga punya pengharapan yang sama loh. Kan bisa dengar ada ayatnya di Yohanes pasal 1. Ya, coba kita buka ya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Maksud saya 1 Yohanes 1 ya. Mohon maaf, 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita buka ya. Kan dikatakan di sana, ya, tetapi Allah setia adil. Ia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ia tidak akan menimpakan dosa dan hukuman yang setimpal dengan kesalahan kita. Kira-kira seperti itu ya bunyinya. Ya betul, Allah itu setia dan adil. Tapi kalau kita tidak pernah mendoakan kepada, ya, di ayat yang 9, 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, tapi ini kan doa untuk kita. Ketika kita ngomong sama orang, oh iya, belum tentu orang itu akan berdoa dan datang kepada Tuhan. Jadi di sini begitu bijaksananya seorang Raja Salomo. Ia tidak hanya menjadi raja yang adil dalam memberikan khidmat, pertolongan, ya, pemerataan, kesejahteraan saja, akan tetapi bagaimana dia itu mengedukasi sampai hal yang sifatnya humanis gitu loh Bapak Ibu. Nah, hari-hari ini yuk mari kita belajar untuk menjadi orang Kristen yang lebih humanis. Yang lebih benar-benar bukan tentang circle atau lingkarannya kita saja atau hidup kita saja, tetapi juga kita memiliki pengharapan. Sama sebagaimana kalau kita datang kepada Tuhan dan Tuhan mendengar doa kita, kita diampuni dan dari pengampunan itu terjadi pertobatan dan dari situ kita mendapatkan apa? Kesembuhan, kelimpahan, damai sejahtera, sukacita, ya. Demikian juga kita juga berdoa mengharapkan dan mendoakan sekaligus. Ya, kita kembali lagi ke 1 Raja-Raja pasal 8 tadi.
supaya besok kalau lanjut jadi nggak usah cari-cari lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, kita mulai runut nih. Kalau kita bertobat, kita sudah tahu cara berdoa yang benar, yaitu kita memohon dan mensyukuri setiap pengampunan yang Tuhan berikan. Kita bukan langsung minta berkat, minta jodoh, minta karir, minta anak, minta sembuh, minta sehat saja. Tetap mulut, lidah kita dan roh kita itu berbicara sinkron. Akal budi kita tuh langsung memikirkan bahwa aku menghadap di tahta Allah yang kudus. Aku menghadap Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah yang sudah menyelamatkanku. Dan pengagungan itu keluar dari mulut kita, Bapak Ibu. Sehingga kita menyadari bahwa hari demi hari yang kita lalui adalah anugerah Allah yang indah. Sehingga kita kalau menyadari, kita mensyukuri itu. Lalu kita mendoakan juga orang-orang di sekitar kita. Kita juga sudah bicara kemarin, kita juga meminta kerelaan hati untuk menjadi pribadi yang adil. Artinya kita tahu betul bahwa kalau memang kita ini ada salah, kita nggak boleh hanya sekedar minta ampun lalu tapi kita tidak siap untuk menjalani konsekuensi dari kesalahan-kesalahan kita. Karena kan konsekuensi itu hadir bisa saja waktunya berbeda dengan ketika kita bertobat. Bisa saja konsekuensi itu kita lalui dan harus kita tanggung 5 hari kemudian, 5 bulan kemudian, 5 minggu kemudian, 5 bulan kemudian, 5 tahun kemudian. Kita nggak pernah tahu. Atau 15 tahun kemudian, kita nggak pernah ngerti. Jadi bukan sekonyong-konyong, oh ini saya salah langsung dapat konsekuensi. Terkadang ya, Tuhan izinkan ada satu skema waktu yang durasinya itu tidak terdeteksi gitu. Ada interval atau jarak yang cukup. Bahkan tidak bisa kita perkirakan seberapa cukup jarak ini untuk kita boleh perkirakan bahwa ini karena akibat dosa saya yang ini gitu. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Abuna? Bagus malah dengan nggak bisa itu kita membuktikan bahwa apa? Bahwa kita memang nggak boleh memperkirakan dan juga mengkalkulasi hal di luar dari area kewenangan kita. Karena itu adalah kedaulatannya Allah. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, tidak menjadi orang yang egois. Dalam hal ini seperti yang Raja Salomo ajarkan. Bayangkan Bapak Ibu kalau setiap orang tua mendoakan anak-anak mereka. Satu saat nanti doa itu pasti akan berbuah manis. Amin. Jadi istri mendoakan suami-suaminya. Suami mendoakan istrinya terus. Anak-anak mendoakan orang tuanya. Orang tua mendoakan anak-anaknya. Saya bicara keluarga dulu deh yang paling gampang. Sampai kapan, Abuna? Sampai Tuhan Yesus menyatakan kehendaknya. Karena itu adalah kedaulatan Dia, bukan kedaulatan kita, Bapak Ibu. Yang menarik adalah Bapak Ibu, doa yang disampaikan oleh Salomo ini juga merupakan doa yang menjadi ketetapan. Ketetapan siapa? Ketetapan Allah. Kita buka yuk di 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14, kita tutup di situ ya. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin barangkali mohon izin kecewa dengan suaminya, kecewa dengan perilaku istrinya, kecewa dengan perilaku anak-anaknya. Dah, gak usah marah-marah, gak usah dendam-dendam, gak usah macem-macem. Juga gak usah ngomongin di keluarga, gak usah mempermalukan. Emang dasar suami saya emang gak tahu diri, gak usah. Kalau kita bicara dengan sahabat itu beda. Tapi kalau kita bicara dengan konotasi dan tendensinya itu mendiskreditkan dia, hari ini kita mau belajar. Ya Bapak Ibu, kita disadarkan, kita belajar, oh ternyata kita juga harus menjadi orang percaya yang dengan kepedulian akan kasih Allah, kita mendoakan agar suatu saat nanti orang ini nih akan tahu dosanya apa. Sehingga ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan berkenan mendengar doanya. Ya. 2 Tawarikh 7 ayat 14 kita baca sama-sama.
Ini tuh Allah berfirman sendiri, dan umatku, kata Tuhan, ya, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan mereka. Wow. Mari letakkan tangan di dada. Kita mau sama-sama pejamkan mata. Bapak Ibu, dengar apa yang saya katakan sebagai perenungan pada hari ini. Ketika kita menyadari keberdosaan kita, biasanya terjadi karena kita juga sudah tahu betul rasanya akibat dari kesalahan-kesalahan kita. Pertobatan sejati itu boleh terjadi. Kenapa? Karena ketika seseorang tahu betapa berat dosanya itu, betapa lelah dia menanggung hukuman yang berat atas kesalahannya itu. Kalau itu ada dan tersemat dan boleh menjadi pengalaman pribadi kita selama ini, atau hari-hari ini, atau baru-baru ini, atau bahkan hari ini, kita diajarkan dan diingatkan hari ini. Kita pun juga harus mendoakan orang-orang lain yang mungkin saja akan mengalami kesulitan, yang mungkin saja akan mengalami sebuah pergumulan yang begitu berat akibat dosa-dosa mereka. Biarlah kita menjadi teladan atas mereka dengan tidak menghina Tuhan, tidak membenarkan diri sendiri, dan tetap mengharapkan belas kasihan daripada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni dan tidak lagi menghukum. Dengan hati hancur, kita akan naikkan permohonan doa yang sifatnya lebih humanis, namun kita panjatkan dengan hormat kepada Tuhan yang ilahi. Biarlah mulai hari ini kita tekun memohon kepada Tuhan, bahwa jangan cuma tentang diri kita saja. Tuhan boleh memulihkan keadaan kita ketika kita berbalik kepada Tuhan. Tetapi kita juga boleh mendoakan mereka, suami, istri, anak, menantu, cucu, mertua, sahabat, kolega, pimpinan, atau orang-orang kita pimpin. Ketika mereka datang kepada Tuhan dan memohon ampun atas segala kesalahan mereka, karena mereka menyadari bahwa mereka sudah terlalu jauh daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini kami menyebut nama-Mu Yesus Kristus, Allah yang hidup. Engkau mendengar seruan doa kami, dan Engkau akan memulihkan keadaan kami. Engkau pun juga mendengar seruan doa orang-orang yang kami kasihi. Engkau akan memulihkan keadaan mereka. Bapa yang baik, saat ini kami bersepakat untuk kondisi Pak Jusman yang sedang sakit lambung dan dirawat di rumah sakit Bunda. Kami juga mendoakan Ibu Nancy. Kami mendoakan Ibu Afrina, Kak Enggi, dan juga Kak Sarah. Kami juga mendoakan suami dari Ibu Afrina itu Pak Bob. Kami mendoakan semua keluarga besarnya, dokter, tim medis, obat-obatan. Kiranya Tuhan memberikan dan melimpahkan kasih-Mu kepadanya. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Pak Jusman boleh dipulihkan dan disembuhkan. Keberadaan keluarga besar yang berkumpul memberi kekuatan dan kasih Tuhan akan melimpah. Sehingga hikmat marifat Tuhan limpahkan kepada tim dokter yang menangani. Kami juga berdoa untuk Bapak Iwan atau Pak Obi dan juga istrinya yang sedang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit di Bandung. Kiranya Tuhan Yesus akan melimpahkan kuasa-Mu dan mereka boleh mengalami penyertaan-Mu. Mereka boleh menyadari dan mereka boleh mengalami pemulihan, kesembuhan ilahi. Kami percaya dan kami berseru kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan berharap. Kami juga mendoakan untuk keberangkatan perjalanan subuh ini untuk keluarga Ibu Mimi, Pak Ogi, dan juga Mama terkasih Ibu Leli Kristiani yang akan ke Bandung.
Tuhan pimpin perjalanan mereka, bertemu dengan seluruh keluarga ketika menjenguk Pak Iwan yang ada di rumah sakit. Tangan-Mu akan menghentarkan sampai tiba di tujuan dengan selamat, tak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan memberikan semangat, sukacita, konsentrasi dalam perjalanan, dan Allah Roh Kudus, Engkau yang memimpin perjalanan mereka. Demikian pula kami berdoa untuk keberangkatan tanggal 17 Juli Pak Mardhani Tampu Bolon. Biarlah mulai dari saat ini dalam persiapan beliau, Roh Kudus akan terus menuntunnya dan segala persiapannya dilancarkan. Tidak ada barang yang tertinggal, tidak ada yang terlupa. Semuanya baik adanya sampai boleh bertemu dengan istri yang terkasih Ibu Sekar dan seluruh keluarga yang menantinya dalam kebahagiaan dan sukacita yang berlimpah-limpah. Sayangi nyawa setiap orang-orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Biarlah beroleh kebahagiaan dan juga damai sejahtera. Bapa Surgawi, untuk yang bekerja hari ini, kami juga berdoa, tuntunan Roh-Mu yang kudus akan membuat mereka berhasil dan beruntung. Setiap istri yang mendoakan suaminya akan mendapatkan buah yang manis dari setiap doa yang dipanjatkan. Para suami yang mendoakan istrinya juga akan menuai berkat-berkat yang berbuah manis dari apa yang mereka harapkan. Buah kandungan setiap wanita yang takut akan Tuhan, Tuhan berikan kesuburan dan Tuhan buka. Dan barang siapa Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Tuhan memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan, anak-anak mereka. Juga pengharapan bagi yang merindukan pasangan hidup dan pekerjaan yang layak. Bapa, kami berdoa agar keluarga besar yang ada di BW ini, setiap generasi dan generasi, adalah orang-orang dan pribadi-pribadi yang menerima berkat, karunia, dan janji Tuhan yang indah pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini, dengan otoritas yang Kau berikan, biarlah apa yang diperkatakan, kami semua yang beriman menerimanya. Menerima berkat dan mujizat dan lawatan Allah dari Yang Maha Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan Yesus yang dilimpahkan kepadamu saat ini. Terimalah dengan iman yang teguh. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang indah pada waktunya, pengharapan yang tak pernah mengecewakan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, Terima Bapak Ibu kasih. sekalian. Amin. Terima kasih Abuna. Terima kasih Terima Abuna. kasih Abuna, Abuni. Ini jalan sekolah. Mau ke sekolah. Siap Bu Helmi, hati-hati. Selamat mengajar Bu Helmi. Iya. Thank you. Iya, sama-sama. Sama-sama Ibu. Ya. Makasih ya Buna. Semua terima kasih ya. Terima kasih Abuna dan Abuni. Shalom Bapak dan Ibu, terima kasih. Sehat semua untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menjaga dan menjaga Bapak dan Ibu. Amin. 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 Terima Ya, kasih ya. Bapak Ibu. Amin. Selamat pagi Bu Susilawati. Waduh, ini satu sejarah nih Bu Susilawati. Shalom Bu Susilawati. Berkenan untuk buka kameranya. Akhirnya kita bisa lihat wajahnya yang luar biasa penuh dengan kasih dan cinta Tuhan. Shalom Bu Susilawati. Sukses selalu ya Bu. Semakin diberkati Bu Susilawati. Oke. Baik, dan juga Bapak Ibu semua yang setia di BW ya. Saya mohon izin untuk sebutnya satu persatu dulu nih. Siapa saja hari ini yang hadir?
ada Bu Nikartika, Bu Linggawati, terima kasih buat kesaksiannya dan juga Bu Sekar, semua karena kemurahan kasih Tuhan dan Pak Mardhani Tampu Bolon ya. Terima kasih, doakan selalu pelayanan kami ya. Juga untuk Bu Sinai, Bu Femi, juga Bu Mariana, Bu Nancy. Salam ya buat Pak Jusman. Terima kasih ya Buna. Ya, sehat Terima selalu dan kasih semangat Abuna. selalu. Iya, juga Bu Handayati, juga Bu Maria. Salam buat Bapak ya Bu, juga Bu Yani, Kasih juga ya Ibu Buna. Susilawati. Shalom Ibu. Juga untuk Bu Lani, juga untuk Bu Leli Kristiani, Bu Acen, sehat selalu. Salam buat Bapak. Juga untuk Bu Iya, terima Marlina, kasih. Pak Hendri, iya, juga Bu Irma, Bu Mimi, hati-hati di jalan ya sama Pak Ogi, Bu Dora Gunawan, Bu Laura, dan Bu Ayen. Iya, juga Pak Dwi, Bu Linda, dan juga Anya. Baik Bapak Ibu sekalian, pokoknya ingat, besok kita ketemu lagi. Oke, tetap semangat, jangan Kasih kasih kendor. kendor. Dadah, Bapak Ibu semuanya. Bye. Dah. Ya. Dadah.